Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPU Jakarta kembali melanjutkan proses penghitungan suara atau real count pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta masih berlangsung berjenjang di tingkat kecamatan. Memasuki 3 hari pasca pencoblosan, 44 kecamatan di Jakarta masih menggelar rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Nantinya hasil rekapitulasi akan diserahkan ke KPUD Jakarta untuk dilanjutkan dalam tahap rekapitulasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai hasil pemilu kepala daerah. Kecamatan memiliki setidaknya 6 hari pasca pemungutan suara untuk merekap dan menyerahkan ke KPUD Jakarta. Selama proses perhitungan berlangsung, KPU terus mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil perhitungan atau real count KPU sebagai rujukan utama. Sebab saat ini beragam hasil dari lembaga survei telah merilis hasil quick count dengan perolehan yang bervariatif. Lalu sudah sejauh mana proses penghitungan suara yang dilakukan di KPU Jakarta? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Yohanes Leonardo yang saat ini berada di KPU Jakarta. Selamat siang Ardo, bagaimana jalannya proses rekapitulasi pada hari ini? Fada ini dan juga pemirsa, untuk proses rekapitulasi hasil pemilihan umum di Pilkada Jakarta ini memang masih berlangsung secara berjenjang di tingkat kecamatan, karena memang prosesnya dan juga mekanismenya disampaikan oleh KPUD Jakarta bahwa KPUD Jakarta akan menunggu selama paling lambat 6 hari sejak tanggal 27 November untuk menerima kemudian hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga akhirnya diserahkan ke KPUD Jakarta, di mana untuk proses rekapitulasi nantinya akan berlangsung paling lambat sampai 16 Desember 2024. Nah, saat ini di siang hari ini, hari Sabtu ini, memang dari KPUD Jakarta masih menunggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena memang untuk rekapitulasi kecamatan baru dimulai pada tanggal 28 dan 29 kemarin, artinya baru hari ketiga ini berlangsungnya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan sebagai informasi juga, memang kemarin KPU RI juga menyebutkan bahwa ada total di 287 TPS yang tersebar di 22 provinsi ini menggelar kembali pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan maupun juga pemungutan suara ulang. Namun dari 22 provinsi yang terdiri dari 44 kota dan juga kabupaten tersebut tidak satupun berlangsung di Jakarta. Artinya dapat kita simpulkan bersama bahwa dari data tersebut bahwa karena tidak ada pemungutan suara ulang, susulan maupun lanjutan di Jakarta, artinya rekapitulasi yang berlangsung di kecamatan saat ini dapat berfokus untuk menyelesaikan perhitungan untuk selanjutnya diserahkan ke KPUD Jakarta untuk dilanjutkan mekanisme rekapitulasi, untuk kemudian pada nantinya KPUD Jakarta akan menetapkan siapa yang kemudian dari 3 pasangan calon akan ditetapkan menjadi gubernur dan juga wakil gubernur baru Jakarta di periode 2024 hingga 2029. Dan yang menarik jika kita berbicara sedikit tentang Pilgub Jakarta, memang ada 3 pasangan calon, di mana 3 pasangan calon tersebut sudah memiliki survei internal maupun juga quick count internal, hingga juga ada 5 lembaga survei yang sudah menggelar proses quick count, exit poll ataupun juga survei-survei lainnya terkait hasil perolehan suara mereka di Pilgub Jakarta. Dari 5 lembaga survei yang kami himpun, 5-5-nya ini mengunggulkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan suara mulai dari 48% hingga 50,7% suara warga Jakarta. Dan menariknya jika kita tarik kembali ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Jakarta, memang untuk Jakarta sendiri memiliki kebijakan dan kewenangan khusus terkait mekanisme pemungutan suara, karena mereka pasangan calon untuk ditetapkan sebagai pemenang ini perlu meraup suara 50% plus 1 suara untuk kemudian dipastikan menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta yang baru. Dari perolehan survei tersebut, karena masih variatif, dari beberapa lembaga survei ada yang masih di bawah 50%, ada yang sudah di atas 50%. Yang artinya dengan demikian kita dapat memastikan juga dari keterangan daripada KPUD Jakarta bahwa untuk menunggu proses rekapitulasi ataupun real count yang dilakukan oleh KPUD Jakarta untuk hasil resmi Pilgub Jakarta. Meski dengan demikian kita juga ketahui bersama bahwa dari pihak
pasangan calon sendiri masing-masing sudah saling mengklaim kemenangan. Yang satu mengklaim kemenangan, yang satu lagi ada yang mengklaim untuk menunggu hasil real count. Dan memang yang jelas kita perlu menunggu dan memastikan bagaimana kemudian hasil perolehan suara dan perolehan rekapitulasi suara dari KPUD Jakarta yang saat ini masih berlangsung, karena sebagai informasi di Jakarta ada total 44 kecamatan dengan total mencapai 14.835 TPS yang berada di 5 kota dan juga 1 kota kepulauan di Provinsi Jakarta. Artinya waktu yang masih cukup panjang untuk rekapitulasi. Kita perlu menunggu apa kemudian dan siapa yang akan didapuk menjadi gubernur baru Jakarta periode 2024 hingga 2029. Karena memang dalam sejarah Pilgub Jakarta sendiri terhitung sejak tahun 2007 menjadi pilgub pertama ya pasca revisi undang-undang pada tahun 2005, di mana pilgub 2007 ini menjadi pilgub pertama yang menggelar dengan pemungutan suara langsung kepada masyarakat. Dan dalam 3 pemilihan gubernur terakhir, 2 pemilihan terakhir ini perlu adanya putaran kedua, sementara itu di yang pertama tahun 2007 tidak ada putaran kedua. Artinya kita perlu menunggu apakah kemudian Pilgub Jakarta 2024 menjadi 2 putaran atau tetap 1 putaran. Sementara demikian, Indi. Baik, tentunya kita masih menunggu hasil real count dari KPU. Terima kasih atas informasinya, Yohanes Leonardo.